Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang sekarang sampai ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Kumpulan ayat ini membahas tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi total ada 10 kenikmatan Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Yang nomor 1 sampai nomor 5 itu dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49 sampai 54. Adapun yang 6 sampai 10 itu pada ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Kalau di total, kalau dihitung nomor 1, nikmat Allah kepada Bani Israel itu adalah Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan pasukan Fir'aun. Dan yang kedua adalah Allah menyelamatkan Bani Israel tatkala Bani Israel menyeberang Laut Merah dari Mesir menuju ke wilayah Syam atau ke wilayah Ariha atau wilayah Baitul Maqdis. Dan kemudian yang ketiga, Allah menerima taubatnya Bani Israel. Dan yang nomor 4, Allah menurunkan Taurat untuk Bani Israel. Dan kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel secara keseluruhan, secara jamaah. Jadi semuanya diselamatkan oleh Allah dari penindasan Fir'aun. Dan termasuk tatkala mereka menyembah patung anak sapi, maka Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan yang tidak ikut terbawa arus kedurhakaan. Dan durhaka mereka adalah menyembah patung anak sapi. Maka yang tersisa itulah yang terbaik yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yang nomor 6 sampai nomor 10 ini yang nanti akan kita bahas, dimulai dari ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharah. Wa idh qultum, dan tatkala kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Jadi yang dimaksud dengan kalian di sini adalah Bani Israel. Jadi mereka memanggil nabi mereka dan rasul mereka dengan panggilan seperti memanggil temannya atau seperti memanggil adiknya. Ya Musa, wahai Musa. Sementara kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat Nabi semuanya memanggil dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang seluruh sahabat Nabi itu memanggil Rasulullah itu dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan gelar, ya Rasulullah.
Tapi ada juga beberapa orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui yang mereka tinggal di kampung yang disebut dengan Arabi. Bahasa Arab kalau ada tambahan hamzah di depannya itu kadang-kadang punya makna lisalbi. Lisalbi itu untuk menghilangkan. Orang Arab secara umum itu punya pengertian secara bahasa Arab itu artinya orang-orang yang punya peradaban. Jadi orang yang punya etika. Tapi kalau Arab itu berarti yang tidak punya etika. Atau punya etika tapi ya etika zaman mereka yang peradaban orang pedalaman. Yang cenderung keras, sapenai dewe, tidak punya aturan. Tapi kalau orang kota yang sudah sering ketemu dengan masyarakat yang banyak, nah mereka punya aturan. Cara-cara komunikasi sampai cara menyuguhkan makanan itu juga ada aturannya. Yang secara turun-temurun diwariskan. Maka menjadi orang yang berperadaban. Yang kemudian kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Arab. Atau bisa juga Arab itu punya arti gurun pasir. Nah kalau Arab itu berarti yang tidak punya peradaban. Jadi orang-orang pedalaman yang mereka tinggal di kampung. Jadi yang ngomong itu yang penting paham selesai. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa orang Arab itu yang ketemu dengan Rasulullah, nyari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka datang ke Madinah dan kemudian memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, saya datang, kamu keluar ya. Memanggil dari luar. Jadi kayak seperti manggil saudaranya. Kita kalau ke rumah teman, yang teman itu akrab ya, orang-orang yang masih muda-muda lah. Kalau sudah agak tua itu biasanya sudah pakai nggak, sudah sungkan. Paling ya salam dulu, terus kemudian nanti bapak ada ndak. Tapi kalau anak-anak remaja itu penak. Namanya mungkin Ahmad, kamu di rumah ndak? Iya ada, keluar tak tunggu ya. Ya bagi anak remaja itu adalah baik. Jadi bagi orang Badui mereka datang ke Madinah lalu memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, ukhruj ini. Keluar kamu, saya akan menunggu kamu di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat Al-Qur'an kemudian turun kepada mereka. Wala taj'alu doa ar-rasuli kadu'ai ba'dikum ba'da. Jadi jangan jadikan panggilan kepada Rasulullah, panggilan kepada Rasul itu seperti kalian memanggil teman kalian. Jadi memanggilnya harus dengan penghormatan. Kalau sahabat Nabi generasi awal, memang mereka yang berasal dari Mekah terutama, nah itu mereka sudah memanggil dengan panggilan ya Rasulullah. Tapi ya tadi ada orang Arab Badui yang kemudian datang dan memanggil dengan panggilan seperti temannya, wahai Muhammad. Maka Al-Quran turun. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Arab Badui yang seperti itu ternyata banyak dinanti oleh sahabat Nabi. Kenapa? Orang Arab Badui yang polos itu malah sering ditunggu oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi yang menghormati Rasulullah dengan penghormatan yang luar biasa. Mereka itu mau bertanya sesuatu, itu kadang malu, sungkan. Maka kalau ada orang Arab Badui datang, itu para sahabat Nabi biasanya sudah senang. Terus mereka menunggu dari jauh. Pasti ini nanti akan ada pertanyaan dan akan ada jawaban. Maka benar ada pertanyaan, ada jawaban. Kadang jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang jawabannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang Arab Badui itu kalau nanya itu biasanya yang ditanyakan yang sepele-sepele. Tapi justru yang sepele inilah yang membuat ajaran Islam itu menjadi mudah untuk dipahami.
Jadi mereka tidak salah, orang Arab Badui itu. Nah, tidak salahnya karena mereka bertanya dengan sesuai pemahaman mereka. Tapi justru dengan pertanyaan itu, maka Islam ini bisa diamalkan oleh politikus yang paling hebat, oleh seorang raja paling hebat, sampai juga bisa diamalkan oleh orang Arab Badui yang tidak mengenal peradaban. Jadi mereka datang ke Madinah lalu nanya, wahai Muhammad, kamu kan Nabi? Iya. Begitu iya, langsung panggilan dirubah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ajarkan kepadaku perkara-perkara yang kalau saya kerjakan, saya masuk surga. Tapi singkat saja. Jadi langsung diajarkan 1, 2, 3 yang itu kemudian ada dalam rukun iman dan rukun Islam itu. Nah, terus orang Arab Badui juga nanya lagi, tidak ada yang lain? Tidak. Itu akan saya amalkan dan saya tidak akan nambah, saya tidak akan mengurangi. Akhirnya, Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan dari orang Arab Badui ini menjadi kaidah bahwa Islam itu sederhana, mudah dipahami oleh siapapun. Pokoknya orang itu kalau sholat, zakat, puasa, haji, dan itu semuanya dikerjakan setelah dia beriman kepada Allah, berarti dia sudah dijamin surga. Meskipun tidak paham politik. Enggak ya, tidak paham politik sama sekali. Cara orang Islam milih pemimpin itu seperti apa, tidak paham. Makanya yang penting dia sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka itu sudah dapat jaminan surga. Jadi tidak susah sebenarnya ajaran Islam ini. Justru yang bikin susah itu kan orang pinter. Tapi kalau tidak ada orang pinter, Islam itu juga bahaya. Enggak. Tapi kalau tidak ada orang pinter, Islam itu bahaya. Maka dengan adanya orang pinter, sampai kitab itu Syarah Bukhari, itu bisa sampai 12 jilid sampai 16 jilid. Syarah hadis Bukhari, tafsir bisa sampai 23 jilid. Bisa sampai 16 jilid tebal-tebal. Itu karena adanya orang pinter. Nah tentu yang pinter, orang Islam yang pinter untuk yang memang dia ingin belajar. Tapi mereka yang ingin menjalankan Islam secara sederhana dan tidak punya waktu, maka itu juga cukup. Maka Islam ini bisa diajarkan dan bisa diamalkan oleh siapapun. Maka orang awam, kata Imam Ghazali rahimahullah, nah beliau menjelaskan bahwa orang awam itu yang penting ajaran Islam dilaksanakan. Dia sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Dan kemudian dia mencari rezeki yang halal, maka itu sudah jaminan surga. Istilahnya apa? Tidak perlu ribut-ribut masalah perbedaan pemikiran dalam Islam. Yang kemudian yang ribut itu juga bingung juga. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjut ke sini, ke ayat yang tadi saya baca. Bahwa Bani Israel ini memang ya, mereka memanggil Nabi mereka dengan panggilan yang kalau menurut kita tentu ya kurang sopan. Tapi bisa jadi zaman itu memang sudah lumayan sopan. Dan tatkala mereka berkata, Bani Israel itu, ya Musa, wahai Musa, aku tidak mau beriman sama kamu sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Bapak Ibu rahimakumullah, masyarakat zaman dulu itu memang mereka sudah punya keyakinan Tuhan itu ada. Termasuk di Indonesia, masyarakat Nusantara sudah mengenal Tuhan. Ada keyakinan mungkin animisme, dinamisme yang dulu kita pelajari waktu di SD ya. Nah, tapi ada tambahannya. Tuhan yang tidak kelihatan ini kemudian
harus diwujudkan dalam dunia nyata yang kelihatan. Maka kalau di Nusantara, di Indonesia, sejak zaman dulu sudah ada patung. Apakah patung itu Tuhan? Jawabannya tentu bukan. Patung itu yang bikin adalah tukang. Mungkin bahannya itu dulu ya pernah saya injak-injak barangkali. Dulu. Terus kemudian dibeli orang, dibuat jadi patung. Apakah patung itu Tuhan? Tentu bukan. Nah, kapan jadi Tuhan? Ketika sudah dibacakan mantra-mantra oleh tokoh, itu diyakini roh Tuhan itu kemudian datang ke patung itu. Maka patung itu kalau disembah, dia setara dengan menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi setelah dibacakan mantra-mantra, entah apa yang dibaca, terus kemudian roh Tuhan itu masuk ke dalam patung, maka kalau menyembah patung berarti menyembah Tuhan. Jadi orang zaman dulu punya keyakinan seperti itu. Contoh mungkin ya, kalau di negara kita orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Mereka menyembah yang kelihatan. Mungkin ada yang menyembah batu, kayu, dan yang lain-lain. Tapi ada enggak di Nusantara masyarakat yang menyembah hewan? Burung. Sepertinya enggak. Umumnya yang kalau saya pelajari, itu masyarakat Nusantara itu menyembah batu, kayu, air. Itu yang dianggap berbahaya. Nah, tapi kalau masyarakat di Timur Tengah, India, itu meyakini sapi. Bani Israel juga meyakini sapi. Makanya Bani Israel ketika melihat ada orang menyembah sapi, itu tertarik. Sampai kemudian Bani Israel juga membuat patung anak sapi. Jadi masyarakat di sana bisa jadi mereka sudah meyakini bahwa hewan-hewan tertentu itu adalah jelmaan dari Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung, itu patungnya dalam bentuk hewan. Tapi kalau Romawi, perang Barat, Eropa, itu cenderung ke manusia. Makanya patung-patungnya itu dalam bentuk manusia. Jadi dewa-dewa itu digambar seperti manusia. Tapi kalau Asia Tengah itu digambar dalam bentuk hewan. Nah, kalau di Nusantara dalam bentuk tumbuhan. Oke, makanya tumbuhan itu hampir selalu ada. Tumbuhan. Wallahu alam. Apakah itu adalah ciri khas orang zaman dulu? Nah, nanti tugas panjenengan untuk meneliti. Barangkali ada yang minat ini. Kalau orang senang dengan dunia sejarah itu biasanya dicari datanya, terus kemudian nanti dianalisa. Ini. Apakah ada kecenderungan seperti ini dan seperti itu? Itu setiap bangsa punya ciri khas sendiri. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Bani Israel meyakini bahwa Tuhan itu harusnya muncul dalam dunia nyata. Bisa kelihatan. Maka mereka terus membuat patung anak sapi tadi. Terus kemudian entah dibacakan mantra apa, terus kemudian roh Tuhan itu dianggap masuk ke dalam patung, maka patung itu setara dengan Tuhan. Kalau menyembah patung berarti sama dengan menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi semua masyarakat dunia yakin Tuhan yang asli itu tidak kelihatan. Tapi cuma Tuhan yang asli ini dibuatkan patung, kemudian dibacakan mantra, maka roh Tuhan itu dianggap masuk ke dalam patung, patung itu kemudian menjadi Tuhan. Maka menyembah patung sama dengan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Israel meminta kepada Nabi mereka,
supaya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman. Fa'akhadhathumus sa'iqatu. Maka tiba-tiba saja petir menyambar mereka dan mereka mati semuanya. Dan benar-benar mati. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Bapak Ibu, ada orang kecelakaan. Biasanya ketika dia pas kecelakaan itu secara teori, ini barangkali benar ya. Karena saya dulu juga pernah mengalami kecelakaan, terus kemudian sampai pingsan beberapa jam. Itu peristiwanya, itu sampai tidak ingat. Jadi kira-kira, secara teori ketika orang itu kecelakaan, itu memorinya akan mundur ke belakang. Jadi kayak seperti tek, itu terus mental. Memorinya akan mundur ke belakang. Makanya ketika ada orang tabrakan, itu biasa 1 jam sebelum tabrakan, ketika dia sadar, mungkin sehari atau 2 hari dia sadar, itu kalau ditanya, kamu itu dari mana? Pasti dia tidak tahu. Kecuali ada yang mengingatkan. Kamu kan tadi sama saya, ini kemarin. Oh iya, gimana kok saya bisa ditabrak itu loh. Ya kamu melihat ada mobil lewat. Tapi cuman kamu bengong, masa iya? Kamu malah orang lari, nah sementara aku lari, nah kamu malah nonton. Jadi kamu diserempet pas kena kepalamu. Oh iya. Jadi ketika dia kecelakaan itu biasanya memorinya akan mundur. Kayak seperti mental mundur ke belakang. Makanya dia tidak bisa mengingat 1 jam atau 2 jam sebelum peristiwa kecelakaan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Israel ini kalau berdasarkan ayat Quran ini wa antum tanzurun, mereka ketika disambar petir, mereka itu melihat nyata. Jadi memorinya full dalam keadaan sadar. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ingat betul dengan peristiwa yang mereka alami. Bapak Ibu, orang kalau mau ditabrak mobil, kalau dia tidak tahu, nah mungkin takutnya tidak ada. Tapi ini mau ditabrak mobil, tapi dia melihat mobil itu datang kepadanya. Pelan-pelan gitu terus, awas loh kamu mau mati loh, tapi diem saja. Kira-kira rasa takutnya itu seperti apa? Jadi luar biasa rasa takutnya itu. Mereka disambar petir dalam keadaan sadar, nyata. Mereka melihat. Bukan kok terus orang itu pas tidak sadar terus kemudian dia disambar petir, tidak. Tapi ini dalam keadaan sadar. Wa antum tanzurun. Jadi artinya apa? Siksaan itu benar-benar mereka rasakan. Nah, nikmat Allah berikutnya itu adalah summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka setelah kematian mereka. Jadi Bani Israel ini benar-benar mati. Kenapa Bani Israel dihidupkan lagi? Atas doa Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, mereka yang mati ini adalah orang-orang yang terbaik dari umatku. Kalau umatku yang terbaik itu mati semuanya, terus yang tersisa itu yang mana? Jadi ibaratnya seperti itu. Yang tersisa yang mana? Jadi yang beriman saja seperti itu, apalagi yang tidak beriman. Jadi yang tidak beriman, yang durhaka, mereka yang durhaka kepada Nabi Musa itu sudah dihukum semuanya. Jadi yang ikut menyembah patung anak sapi itu semuanya dihukum mati. Yang tersisa adalah orang-orang yang baik.
yang tidak ikut menyembah patung anak sapi. Nah, yang tidak ikut menyembah patung anak sapi itu kemudian meminta kepada Nabi Musa supaya mereka bisa melihat Allah. Kalau Tuhan Allah tidak seperti patung, terus seperti apa? Mereka minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka. Nah, tujuannya apa? Allah mematikan mereka dan kemudian menghidupkan mereka. Tujuannya adalah la'allakum tashkurun, supaya mereka bersyukur. Maka musibah itu datang, itu tujuannya satu, untuk memberi peringatan supaya manusia sadar. Nah, setelah adanya musibah biasanya terus ada berkah. Kenapa? Nah, supaya manusia bersyukur. Dari contoh lapar, terus kemudian makan, itu pasti makan itu jadi enak. Ada puasa, terus kemudian ada buka puasa, itu pasti buka puasa itu jadi enak. Setelah mereka terkena musibah, kemudian mereka dijauhkan dari musibah, mereka dihidupkan lagi supaya mereka bisa bersyukur. Maka makan apa saja itu kalau pas buka puasa pasti enak. Saya dulu pernah dibelikan makan sama temen pas buka puasa, enak sekali. Akhirnya apa? Di kemudian hari setelah Lebaran, nah 2-3 minggu setelah Lebaran saya nanya, kemarin itu kok enak banget, belinya di mana? Oh, di sana. Akhirnya saya beli sendiri, makan di situ. Kok beda ya rasanya? Ya pasti beda. Yang kemarin itu waktu buka puasa, nah sekarang ini pas enggak puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat Allah berikutnya adalah wadzallalna 'alaikumul ghamamah. Allah memberikan naungan kepada Bani Israel berupa al-ghamam. Al-ghamam itu awan. Kapan awan ini diturunkan oleh Allah? Ketika Bani Israel diajak perang dan mereka tidak mau. Maka Allah memberikan hukuman. Hukumannya adalah mereka tersesat di gurun pasir. Jarak antara Mesir ke Baitul Maqdis, ke Ariha. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang itu ada di wilayah Yordan. Nah, berapa tahun Bani Israil tersesat? Selama 40 tahun. Kenapa ke 40 tahun? Nah, tujuannya adalah untuk menghabiskan generasi tua. Sehingga kemudian lahir generasi muda. Selama Bani Israil 40 tahun tersesat itu. Nah, generasi muda ini kemudian menjadi orang-orang yang tangguh. Sementara generasi tua yang dulu ditindas oleh Fir'aun, mereka itu diajak berjuang, itu malas. Kenapa? Karena sudah terbiasa dijajah, sudah terbiasa menjadi budak. Jadi hidupnya itu manut nurut, tidak punya rencana masa depan. Maka kemudian ketika mereka tersesat selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itulah kemudian mereka tinggal di kemah-kemah. Dan terus lahir anak-anak mereka di gurun pasir itu. Maka anak-anak ini ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang tangguh. Dan mereka di bawah bimbingan Nabi Musa alaihi salam. Namun ternyata Nabi Musa wafat pada rentang waktu sekitar 40 tahun itu. Jadi Nabi Musa kemudian tidak sempat memimpin Bani Israel masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Nah, kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh
Nabi Yusa bin Nun. Dan dia adalah muridnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana awan ini turun? Awan ini turun tipis dan kemudian menaungi Bani Israel. Sehingga meskipun mereka berada di tengah gurun Sahara, mereka tetap tidak terlalu kepanasan. Jadi kalau siang tidak terlalu panas, kalau malam tidak terlalu dingin. Bapak Ibu, gurun pasir itu kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Ya namanya juga gurun pasir. Nah, nikmat Allah berikutnya yang nomor 8 adalah wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan Allah menurunkan al-manna wassalwa. Apa yang diturunkan oleh Allah al-manna? Al-manna itu kayak seperti madu. Jadi seperti embun yang turun di waktu pagi. Terus kemudian embun ini harus dikumpulkan. Terus nanti dibiarkan sampai kena panas sedikit, itu nanti akan mencair. Dan kalau diminum, dimakan, itu rasanya manis dan bergizi. Punya nutrisi yang sangat bagus. Makanya anak-anak kecil yang makan ini mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Terus kemudian Allah menurunkan as-salwa. Salwa ini kalau di Timur Tengah sekarang disebut dengan burung sumani. Jadi salwa itu nama burung. Burung ini kayak seperti burung puyuh. Jadi mirip-mirip ayam. Jadi dia bisa terbang, tapi hanya saja tidak bisa terbang jauh. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ada syarat. Bani Israel tidak boleh menyimpan makanan. Dari pagi-pagi mereka harus olahraga. Apa olahraganya? Nangkep burung. Dan burung ini tidak bisa dikejar sendirian. Harus dikejar rame-rame. Jadi kayak seperti saudara kita di pedalaman yang mereka makan kijang atau makan hewan. Itu hewan ini tidak bisa ditangkap sendirian. Harus ditangkap berempat, berlima, berenam. Jadi nanti ada yang bagian mengejar, ada yang bagian masang perangkap. Jadi harus rame-rame. Maka bisa dibayangkan pagi-pagi bersama dengan matahari terbit. Bahkan sebelum matahari terbit mereka sudah harus bangun. Terus kemudian mengumpulkan al-manna. Terus kemudian mereka harus kerja bakti rame-rame nangkep burung untuk dimakan. Dan mereka tidak boleh menyimpan makanan. Maka hasil tangkapan itu hanya boleh dimakan 1 hari itu. Besok mereka pagi sudah harus bangun. Terus rame-rame kerjasama nangkep burung. Terus seperti itu. Nah yang dimakan ini otomatis makanan yang bergizi. Dan ini adalah nikmat Allah yang paling enak. Rasanya enak, bergizi, punya nutrisi yang tinggi. Dan itu yang membuat kemudian Bani Israel, anak-anaknya itu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Tidak seperti generasi yang dibawa dari Mesir. Sementara generasi yang dibawa dari Mesir, ya seperti itu. Mereka kalau disuruh kerja, ya kerja. Kalau tidak ada perintah, ya tidak kerja. Yang penting tiap hari dapat makan dari majikannya. Karena mereka statusnya sebagai budak. Ibaratnya kalau budak zaman dulu, ya di mana saja ya. Kerja, ngoyo, itu ya hasilnya sama. Orang kerja, ya hasilnya segitu. Hanya dapat makan. Nah ketika mereka tinggal di gurun pasir,
Mereka harus kerjasama. Dan hidup mereka itu ibaratnya ditentukan oleh hasil usaha mereka. Makanya mereka terpaksa harus tumbuh menjadi orang-orang yang kuat. Makanya ada pepatah bisa karena terpaksa ini. Iso mergo kepeksa. Iya. Jadi mereka tumbuh menjadi orang yang tangguh itu karena terpaksa. Kalau mereka tidak mau tangguh ya mereka mati. Bapak Ibu rahimakumullah, apa perintah Allah berikutnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari nikmat Allah yang paling baik. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi Allah, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Berikutnya adalah tatkala Allah memberikan perintah kepada mereka untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis. Nah, apakah seluruh wilayah Baitul Maqdis? Tentu tidak. Di Baitul Maqdis atau di Palestina itu ada satu wilayah namanya Ariha. Yang kalau orang barat menyebutnya Yeriko. Jadi Ariha atau Yeriko itu kira-kira satu provinsi di Palestina. Itulah dulu tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel. Wilayah itu disebut Ariha. Ada di sebelah selatan Palestina. Jadi kalau Palestina ini utara Palestina itu sudah langsung Laut Tengah. Nah, kalau yang di sebelah selatan ini nanti agak dekat dengan ada Suriah, ada Yordan, dan kemudian juga nanti terus ada Mesir. Jadi wilayah Ariha ini yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel. Itulah yang disebut dengan Qaryah, negeri. Nah, nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, fakulu mimma haitsu syi'tum raghada. Jadi makanlah apa saja yang kalian mau. Raghada dengan cara yang sejahtera. Jadi nikmat, halal, enak. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah ke negeri itu melalui pintu dengan cara sambil bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun nafir lakum khotoyakum. Dan katakan hittatun. Hittah niku maksudnya adalah ya Allah, hapuslah dosa-dosa kami. Supaya apa? Nafir lakum. Supaya kami mengampuni dosa-dosa kalian. Nafir lakum khotoyakum. Supaya kami Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mereka Bani Israel diperintah oleh Allah masuk melalui pintu kota seraya bersujud, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud syukur sambil membaca istighfar. Nah, kalau mereka mau melakukan itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Dan janji Allah, wasanazidul muhsinin. Allah akan memberikan tambahan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ternyata apa? Fabaddalal ladzina zalamu qaulan. Orang-orang yang zalim mengganti ucapan khittah qaulan dengan ucapan ghairal ladzi qila lahum, selain ucapan yang diperintahkan kepada mereka. Apa? Khittah diganti dengan khintoh. Nah, kalau khintoh itu artinya gandum.
Jadi perintahnya itu adalah minta ampunan, minta ampun perintahnya. Ternyata apa? Diganti dengan minta gandum. Ya Allah, aku mohon ampun. Diganti dengan ya Allah, aku mohon gandum. Ya memang mirip, mohon ampun sama mohon gandum mirip. Khitoh dengan khintoh mirip. Jadi diperintah mohon ampun malah mohon gandum. Apa yang terjadi? Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i. Maka Allah menurunkan kepada orang-orang yang zalim rijzam minas sama'i, azab dari langit. Bapak Ibu rahimakumullah, ada azab dari bumi, ada azab dari langit. Kalau azab dari bumi masih ada kemungkinan orang bisa selamat. Tapi kalau azab dari langit, ini maksudnya adalah orang tidak mungkin bisa selamat dari azab itu. Kenapa Allah memberikan hukuman bima kanu yafsukun? Karena kefasikan dan kedurhakaan mereka. Selanjutnya wa idzistasqa Musa liqaumihi. Nah, nikmat Allah yang nomor 10 untuk Bani Israel adalah tatkala Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk kaumnya. Doa mohon untuk diberi minuman. Istasqa. Jadi mohon minuman, minta air. Makanya ada sholat istisqa, yaitu sholat minta turunnya hujan. Nah, perintah Allah kemudian fakul nadrib bi'asakal hajar. Selesai Nabi Musa berdoa, maka Allah memberikan perintah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Maka seketika, jadi kalimat bahasa Arab itu ada summa, ada fa. Kata Imam Ibnu Malik, wal fa'u litartibi bin fitisoli wa summa litartibi bin fisoli. Kalau fa itu untuk tertib tapi gandeng. Makanya terjemahannya lalu. Lalu itu artinya waktunya cepat. Saya datang lalu dia. Artinya jaraknya sangat dekat. Tapi kalau summa itu berarti jaraknya terpisah. Mungkin agak lama. Nah, maka fanfajarat seketika. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka langsung beberapa saat kemudian langsung air menyembur dari batu itu. Berapa jumlahnya? Ithnata asyrata, 12 mata air. Kenapa Allah kemudian memancarkan 12 mata air? Itu sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12. Nah, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap manusia, jadi setiap kabilah tadi mengetahui tempat minumnya sendiri-sendiri. Jadi 12 kabilah tadi semuanya paham. Ini untuk saya, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga apa? Mereka tidak rebutan. Nah, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan jangan menimbulkan kerusakan di bumi. Bapak Ibu rahimakumullah. Perintah Allah dan larangan Allah adalah makan, minum dengan cara yang baik. Dan dilarang merusak di bumi. Ini terutama Bani Israel atau orang Yahudi. Mereka suka merusak
bumi, merusak tatanan manusia, merusak tatanan negara. Itulah tabiat mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mungkin ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, barangkali. Ada? Sampun bisa nggih. Oh nggih. Seniki waktune rada. Ya alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini nggih. Sudah tinggal 2 menit lagi. Mekaten mugi-mugi manfaat kangge kula lan kangge panjenengan sedaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.